Mulai sekarang pahami bahwa kita sedang berhadapan dengan wakilnya Tuhan. Jangan lihat dia dengan berbagai predikatnya. Nah Bapak Ibu, saya tanya dengan Bapak Ibu. Siapa yang tahu dengan Samuel Pierpont? Dan siapa yang kenal dengan The Wright Brothers? Ada yang tahu? Betul. Samuel Pierpont ingin menciptakan pesawat. The Wright Brothers ingin menciptakan pesawat. Samuel Pierpont kesamaannya dengan The Wright Brothers apa? Sama-sama bule. Ya betul ya, sama-sama bule. Pemerintah Amerika meminta kepada Samuel Pierpont untuk menciptakan sebuah pesawat terbang. Kemudian Samuel mengumpulkan para ahli bekerja sama membangun pesawat terbang. Dia katakan, kita kumpul, kita ciptakan pesawat terbang. Setelah itu, setelah pesawat berproduksi, kita kaya. Maka mereka bekerja membangun pesawat terbang. Sedangkan The Wright Brothers, mereka punya cita-cita membuat pesawat terbang karena melihat orang betapa sulitnya perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari mana modalnya? Dari tabungannya. Mereka berdua menghabiskan tabungannya hanya untuk menciptakan pesawat terbang. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Setelah habis uang dari pemerintah Amerika, pesawat tidak juga jadi. Sedangkan The Wright Brothers, terjadilah pesawat terbang yang pertama terbang. Mereka sama-sama ingin membangun pesawat terbang. Tapi apa yang membedakan mereka? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang membedakan antara Samuel Pierpont dengan The Wright Brothers? Betul sekali. Yang membedakan mereka adalah niatnya. Niat akan menyertai hasil. Kalau kita hadir di sini hanya niat untuk melaksanakan atau menggugurkan tugas saja, maka hasilnya Anda hanya sekedar buat laporan. Pulang lapor. Tapi kalau niat kita bahwa tidak ada yang kebetulan, semua dalam perencanaan Tuhan, niat kita ingin menghebatkan diri kita, maka kita akan mendapatkan hasil dari pertemuan ini. Niat. Jika ingin kualitas spiritualnya meningkat, maka niatnya harus diluruskan. Tidak bisa tidak. Ada orang yang mau berumah tangga, niatnya hanya status. Akhirnya suaminya ke barat, istrinya ke timur. Karena yang penting ada status di KTP-nya. Niat. Poin dasarnya adalah niat. Nah sekarang, jika ingin memiliki spiritual positif, jadilah seperti lebah, jangan jadi seperti lalar. Lebah hinggapnya di saripati bunga, betul? Hasilnya apa? Madu. Lalar hinggap di sampah, hasilnya penyakit. Jika ingin memiliki spiritual yang positif, bertemu, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki spiritual positif. Tidak bisa tidak. Kalau ketemu dengan tukang julid, ya julid hasilnya. Begitu ditanya, Bu Ambar ketemu sama Bu Yuni. Bu Ambar bertanya, Bu Yuni dari mana? Dari warung Bu. Ngapain? Beli gula, selesai. Tapi ketemu dengan Ibu Wati, Bu Ambar nanya, Bu Wati dari mana? Dari warung Bu. Ih tadi ketemu sama ibu itu, ngeri kali lah Bu. Mungkin cuma sama ibu lah saya cerita. Padahal ada 20 ibu dia bilang itu. Cuma sama ibu saya cerita. Ingat. Untuk mendapatkan spiritual yang positif, tidak ada lain. Yang kedua apa? Bertemu dengan orang-orang yang memiliki spiritual positif. Tidak bisa tidak. Begitu diajak, yuk ikut pengajian yuk. Tumben biasa dugem. Ditumben-tumbeni, karena kawannya seperti itu. Yang ketiga, karena kita waktunya pendek, kita memang harus cepat.
Ada 5 peringkat kecerdasan. Mau kita lihat tingkat kecerdasan kita? Dari yang bodoh, lumayan, pintar, cerdas, sampai jenius. Mau tahu tingkat kecerdasannya mau nggak? Mau apa mau banget? Oke, permainan sederhana. Nanti ada muncul gambar binatang. Tapi dalam 2 detik hilang. Umpamanya gambarnya keluar kucing, maka setelah keluar gambarnya sebutkan kucing. Gampang kan? Dari situ ketahuan. Anda cerdas apa enggak? Siap? Fokus ya. Saya akan lihat wajah-wajahnya ini. Begitu dibilang, yuk kita melihat tingkat kecerdasan. Ada yang pura-pura ambil HP. Ada yang pura-pura tertunduk. Wanita. Kita mulai. Yang paling pertama, peringkat bodoh. Fokus. Gambar, apakah ini? Gambar apa? Kucing, luar biasa. Tepuk tangan, lolos. Nah sekarang yang kedua, peringkat lumayan. Kalau lolos ini, tahun depan dikabari. Ada acara lagi, belum tentu diundang. Peringkat lumayan, gambar apakah ini? Wes lumayan, ini kalau baterai 2 garis tuh baru. Peringkat ketiga, pintar. Nah ini baru boleh. Pintar ini tahun depan udah pasti duduk nih hadir. Ini dicatat panitia nih, siapa-siapa yang pintar. Gambar apakah ini? Mulai. Bu Ambar mulai rame. Gambar apa? Iya, bagus. Lolos, tahun depan diundang, tapi diizinkan berangkat apa tidak nggak tahu ya. Kalau yang keempat, cerdas. Jadi panitia, siapa yang lolos itu jadi panitia nanti tahun depan. Siap. Gambar apakah ini? Padang guyu ya, disuruh tebak gambar, wah ketawa. Gambar apa? Oke, saya percaya uang di rumah dengan 1 perempuan aja saya kalah, apalagi 900. Saya kalah. Yang keempat, terakhir, jenius. Ini jadi ketua panitia nih, siapa yang menang? Siap, fokus, gambar apakah ini? Oke, stop. Kita bakar semangat dulu, semangat pagi. Saya pribadi luar. Iya, tepuk tangan untuk kita dulu. Sulit apa mudah? Kenapa sulit? Kenapa sulit? Sebenarnya mudah. Coba pejamkan matanya sekarang, gambarnya masih tinggal. Kenapa sulit? Karena tanpa disadari ada yang disebut dengan hypno waking, menghipnotis dengan mata terbuka. Saya memainkan alam bawah sadar ibu-ibu dengan peringkat. Karena takutnya kita melihat bodoh, takutnya dilihat nggak pintar, kita pun maju ke depan. Padahal kita terjebak dengan predikat itu saja. Saya hanya memainkan predikat. Saya kan istri kepala dinas, wah mulai predikat. Saya kan anak sultan, wah predikat lagi. Saya kan anak paling tua, wah predikat. Kalau mau menjadi spiritual yang positif, lakukanlah sesuatu tanpa terikat pada predikat Anda. Tepuk tangan. Jadilah pribadi yang ikhlas tanpa pamrih. Seperti di surat Al-Ikhlas, tidak ada satu kata ikhlas pun di dalamnya. Tapi disuruh melakukan dengan ikhlas, mengesahkan Al-Ikhlas. Jadilah pribadi yang melakukan sesuatu hanya pamrih kepada yang memberikan hadiah alam semesta.
Jangan karena pimpinan melakukannya. Saya punya klien pernah gini, Pak Rudi,